dan ustadz yang ada memang kemampuannya dari segi permodalan untuk berinvestasi di lembaga kita ini. Alhamdulillah berdasarkan informasi dari Ketua Departemen Ekonomi Pengembangan Usaha, Ustadz Ali Musa, eh, hari ini ya cash flow kita adalah sudah ya 1,5 miliar lebih, atau ya artinya uang yang siap untuk kemudian baik yang sudah beredar maupun yang masih dalam bentuk modal. Ya, yang beredar itu disebutkan bahwa sudah sekitar 800 juta. Nah, kalau sekiranya kita semua bisa berinvestasi dengan baik, maka banyak hal-hal yang besar yang kita lakukan. Ya, ya sehingga juga nanti mudah-mudahan ada waktu juga tentang masalah murahabah. Ya, itu sistem pembiayaan. Ya, dan hari ini baru masalah pembiayaan yang sementara berjalan ya dari usaha kita ini. Alhamdulillah sudah cukup membantu kita. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua para ikhwan dan akhwat untuk ya mau berusaha untuk minimal juga kalaupun kita tidak berinvestasi, maka kita bisa mengarahkan orang untuk berinvestasi agar ke depan kita bisa berinvestasi dengan memberikan modal kepada kader-kader kita, ya misalnya mau beli motor, ya maka mau beli mobil misalnya, ya dan kalau cukup modal kita, maka insya Allah ya mobil ini bisa kemudian dipenuhi daripada permintaan dalam bentuk pembiayaan. Tapi untuk memang kali ini adalah memang investasi dalam bentuk modal yang nanti insya Allah kemudian akan disampaikan oleh Ustaz Ali Musa dalam bentuk bagi hasil. Ya. Dan semoga ya ini bisa menjadi atensi kita semua. Mengapa? Karena salah satu faktor yang menghancurkan daripada membuat kita hari ini terpuruk disebabkan karena kita memang masih berada pada suasana perekonomian yang ribawi. Dan itu Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita. Ya, dalam hadis yang dari Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan idza tabayatum bil aina. Ya, wa namal bakat wa raditum bizarri wa taraktumul jihad. Ya, sallallahu alaikum dzullan la yansu'anku hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem dengan jual beli ina atau sistem riba, ya, dan mengikuti ekor sapi dan ridho dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan dicabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu maka kalau kita lihat hadis ini, maka salah satu faktor keterpurukan umat ini karena mereka hidup dalam suasana ekonomi ribawi. Oleh karena itu sekecil apapun juga kita berharap bahwa ya kita ini semua berusaha bagaimana bisa mencoba dan memulai sesuatu yang kecil. Ya, yang insya Allah juga kalau kita maka akan menjadi hal yang besar. Ya, hanya umat ini memang betul-betul ya tidak menjalankan agama dengan baik. Termasuk juga berzakat. Potensi zakat kita ini sangat besar, tapi kemudian tidak dijalankan. Ya. Coba bayangkan ya, kalau kita sudah punya misalnya uang 10 juta, berarti ya impak kita kalau kita mengikuti tentang zakat itu 250.000 satu bulan. Karena 1 juta itu adalah ya 25.000 dia punya nisab zakatnya. Ya. Nah kalau kita sudah punya 1 miliar, ya 1 triliun, kira-kira berapa miliar zakatnya itu? Ya. Coba bayangkan. Nah oleh karena itu maka ya umat ini terpuruk disebabkan di mereka sendiri yang mau membuat dirinya terpuruk. Oleh karena itu saya berharap kita di Kadawah Islamiyah ini yang hadir, maka mari kita mulai mencoba
untuk kemudian mulai ya memperhatikan tentang ekonomi syariat ya. Dan eh, orang-orang di barat seperti di Inggris, mereka sudah mulai beralih ke ekonomi syariah karena ternyata mereka sadar bahwa ekonomi konvensional tidak memberikan keuntungan banyak kepada mereka. Bahkan mereka banyak semakin semakin hancur. Saya kira ini demikian yang sebagai pengantar, dan insya Allah ya lebih jauh nanti Ustaz Limusa kemudian menjelaskan masalah. Demikian. Syukur jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah mengucapkan syukur wa jazakallahu khairan kepada Ustaz kita. Itu ada beliau Islam Sulawesi Tenggara. Baik, berikutnya kita akan melangkah pada sesi pemaparan materi mengenai skema investasi syariah berbasis mudharabah yang ditawarkan oleh Wahda Sultra Finance Syariah. Oleh itu, kepada Al Ustadz Laude Ali Musa, waktu dan layar kami persilakan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu Waalaikumsalam wassalam ala warahmatullahi Rasulillah wa ma ba'd. Yang ya kita sama-sama hormati dan kita muliakan ya Ketua DPW ya WI Sultra yang alhamdulillah ya baru saja memberikan pengantar ya sambutan ya kepada kita semua ya dalam memulai apa namanya aktivitas kita ya untuk berinvestasi ya di Wahada Sultra Finance Syariah. Ya, para peserta sekalian yang sama berbahagia, ya insya Allah dalam beberapa menit kemudian ya kita akan eh, saya mengantar ya terkait dengan program investasi skema Mudharabah ini ya nanti sebentar kita lebih banyak diskusikan sebelum ya ada keputusan-keputusan investasi ya. Dan saya yakin ya ada di antara kita ini ya sudah siap untuk investasi ya. Sebelum-sebelumnya kami sudah di baik itu melalui admin dan operator VSF maupun melalui kami ya sudah ada yang mau berinvestasi ya dan jumlahnya juga tidak main-main ya. Ya, tadi siang saya juga mendapatkan dari Kolaka Utara ya ada pengusaha empang yang siap berkonsultasi. Ya, saya sampaikan ke salah satu ustadz ya, saya bilang ya tolong disampaikan dulu ya untuk mengikuti sosialisasinya. Ya, artinya apa namanya dengan motivasi kita ya dengan investasi syariah yang sudah disampaikan oleh ustadz kita tadi, ya insya Allah ini akan memberikan eh, berbagai macam kemudahan, memberikan eh, apa namanya yang pada akhirnya adalah terciptanya yang disebut dengan al-falah dalam eh, apa namanya ekonomi Islam. Baik, tidak berlama-lama saya ingin ini slide saya hanya eh, 9 slide kalau saya tidak salah ya saya nah karena konsepnya kami sudah susun ya nanti kami bisa bagikan ya makanya nanti silakan yang mengikuti ini di presensinya akan kami bagikan konsep WSF itu sendiri maupun konsep apa namanya kerjasama investasi. Nah, sebagai pengantar bahwa Wadah Sultra Finance ini seperti yang disampaikan Ustadz Ketua DPW kita tadi bahwa ini berdiri sejak Desember 2023 ya di bawah naungan DPU DPWI Sultra. Nah, jadi apa namanya dengan motivasi yang kuat ya eh, terkait dengan bagaimana mendatangkan
pundi-pundi ya keuntungan atau sumber-sumber pendapatan yang tujuannya sebenarnya adalah tidak kalah mulia, yaitu untuk pembiayaan dakwah. Ya, pembiayaan dakwah ya di wilayah atau lingkup ya DPW WI Sultra. Nah, selain itu juga kita memberikan ta'awun ya, ta'awun terhadap kader-kader kita termasuk juga umum ya untuk terjadi tidak terjebak dalam apa namanya praktek-praktek ribawi yang Ustadz kita sudah sebutkan tadi ya, apa namanya yang dampaknya luar biasa. Nah, selain itu juga ya, ada fenomena juga yang tidak kalah menarik bahwa pembiayaan-pembiayaan syariah kita itu juga itu ya masih masih terlalu tinggi ya, mengambil apa namanya porsi ya keuntungan. Ya, dia apa namanya lebih banyak memfokuskan diri pada aspek-aspek bisnis. Nah, tapi ya di kita ya kita juga tidak hanya sekedar mendapatkan manfaat ya aspek-aspek bisnisnya, manfaat maliannya, tetapi juga kita ingin ya mendapatkan ya manfaat insaniah ya. Artinya kita juga nolong saudara-saudara kita ya dengan pembiayaan-pembiayaan yang murah ya, makanya di WSF ini ya tidak mengenal yang namanya sistem anuitas ya seperti di perbankan. Nah, sehingga dengan motivasi itu modal yang kami pakai adalah modal pinjaman ya, sifatnya kardul hasan, jadi pinjaman sementara, dan alhamdulillah sampai saat ini masih punya utang ya. Menjadi modal kita saat ini ya. Eh, Awalnya hanya sekitar 200 sampai 400 juta ya, awalnya 200 ya, karena ada apa namanya yang harus dibiayai ya, dan diprediksi menguntungkan ya, ditambah lagi utang itu dan sebagian sudah dikembalikan. Nah, sehingga per 2026 sisa ya utang WSF itu sekitar 258 juta ya, dari total 872 modal yang berputar. Nah, ini bayangkan saja ya, eh, dari 2 Desember 2023 sampai 2026, ya ini kan baru di pertengahan 2026. Ya sudah sampai segini dengan margin yang sebenarnya 20 sampai 35% ya, apa namanya dari pembiayaan-pembiayaan yang kita berikan ya. eh, Sudah sampai bagaimana kalau misalnya apa namanya margin itu ya tinggi seperti pembiayaan-pembiayaan yang lain ya, mungkin sudah di atas 1 miliar ya, meskipun ya cash flow-nya sudah 1,5 miliar ya. 1,5 miliar ya. Sehingga saat ini tinggal sekitar 872 juta yang berputar. Nah, total margin untuk per Mei ya 2026 ya itu sekitar 15.725 ya. Ini pertumbuhannya bisa dilihat di apa namanya di gambar itu ya, tren untuk Januari yang sebelum-sebelumnya kami tidak berikan lagi ya, eh, apa namanya hanya untuk melihat trennya saja sebenarnya ya, bahwa ini. Nah, apa namanya meskipun juga masih ada tingkat kredit macet ya, tapi ini kami dengan segala macam apa namanya strategi ya, kami lakukan tindakan-tindakan ya, meskipun tidak ada tindakan-tindakan eh, yang sedikit ekstrim ya, sampai penyitaan barang dan aset tidak kami lakukan, tapi ya kita melakukan apa namanya persuasif ya. Nah, ini apa namanya kami alhamdulillah di 3 kader kita itu juga meskipun apa namanya ada kendala-kendala, tetapi ya ada masih masih ada menunjukkan etikat baik. Nah, ini juga salah satu kelebihan ya, kalau di tingkat kader masih ini meskipun ada kredit macet tapi tidak ada seperti di luar-luar sana. Nah, itu kemudian sistem bisnis WSF saat ini. Nah, kami sudah susun konsepnya dan ini perlu kami sampaikan kepada calon-calon investor, kepada kita semua, bahwa dokumennya sudah siap meskipun tidak lebih detail, tapi yang secara umum sudah selesai ya, termasuk energi kami ya, kami sudah konsultasikan juga dengan apa namanya ustadz-ustadz kita di Dewan Syariah ya, Wahda Islamiyah
Sehingga kami sudah masukkan konsep-konsep ini di dalam pedoman ya. Baik itu pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan syariahnya maupun dalam eh, apa namanya kerjasama investasi. Nah, seperti itu. Meskipun ada beberapa perbedaan ya secara prinsip ya dengan fatwa MUI ya, tapi itu tidak ada permasalahan-permasalahan yang serius tentunya. Nah, kemudian ya perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini mengupayakan legalitas usaha. Jadi perlu kami sampaikan bahwa nah di 2023 sampai 2024 kami sudah berkonsultasi dengan Dinas Koperasi, kemudian OJK ya terkait dengan legalitas ya. Kita sebenarnya sudah punya koperasi, kita mau upayakan pembiayaan syariah ini berada di bawah koperasi dengan unit tersendiri namanya USPPS, ya unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, ya USPPS. Nah, tapi ya kami juga apa namanya tidak menutup kemungkinan waktu itu kita tingkatkan menjadi ya kita bikin koperasi tersendiri namanya KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, ya disebut dengan KSPPS. Nah, tetapi pada waktu itu ya karena lahirnya Undang-Undang Nomor 4 2023 ya kita tidak bisa membuat legalitas itu padahal waktu itu adalah masih ringan dari sisi permodalan. Ya, ya kami masuk ke OJK, OJK juga tidak memberikan legalitas. Ya karena belum ada SOP ya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang ya apa saya lupa namanya, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya P2SK. Nah, nanti pada tahun 2024 dengan lahirnya POJK tahun 2024 nomor 47 kalau saya tidak salah. Nah, KSPPS lagi tidak diberikan lagi ya. Jadi untuk pembiayaan jasa keuangan itu tidak lagi diberikan ke koperasi, ditutup. Ya, semua usaha-usaha yang bersifat pembiayaan, baik itu pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah, diserahkan kepada OJK. Nah, persoalannya saat ini adalah ya dan ini adalah salah satu latar belakang kenapa kami harus mengupayakan bahwa kita harus narik investor. Karena kalau tidak ya semakin dilema. Ya kita mau urus legalitas modal tidak cukup, ya tidak kita mau tetap melaksanakan ekspansif misalnya, ya kita tidak bisa karena kendala regulasi, ya, kendala legalitas. Nah, ini apa namanya si malakama juga. Nah, namun dalam kondisi-kondisi ini ya kita tempuh berbagai macam strategi. Yang penting ya prinsip kita adalah ya selamat dulu dari sisi perspektif syariahnya. Dan dinas koperasi waktu itu ya dan karena ada moratorium dan ada kekosongan maka kita diberikan peluang ya untuk silakan jalan dulu ya silakan jalan dulu sehingga kita waktu itu kita tetap jalan itu ya meskipun apa namanya kami tidak membuka secara umum. Tidak kita buka apa namanya pembiayaan itu ke umum. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat ini juga bahwa WSF sedang mengembangkan aplikasi Finance Syariah Wadah Sultra or ID dan dikembangkan oleh ya Ustadz kita di Medicom Sultra. Nah, ini sebuah kesyukuran kita juga secara bersama-sama bahwa dengan eh, kompetensi yang apa namanya yang beragam jadi kita sehingga ya saling saling mengisi dan ini adalah buah kerja dari apa namanya Ustadz kita di DPW ya Ketua Medikom ya dalam memberikan kontribusi di dalam aplikasi financial meskipun tidak belum final ya tapi sudah bisa digunakan. Ya, dan nasabah-nasabah nasabah-nasabah kami itu sudah menggunakan aplikasi di dalam ini. Nanti mungkin sebentar operator OSF atau admin IWSF nanti bisa ditunjukkan kalau diminta. Kemudian para BSF masih menjalankan bisnis ya pembiayaan yang berbasis NCC ya. Jadi NCC ini adalah apa namanya kontrak atau kerja usaha yang bersifat apa ya eh, sudah memiliki kepastian pendapatan
ya sudah memiliki kepastian pendapat tersebut dengan natural natural serta inti kontrak. Nah, sehingga ya pembiayaan yang kita kita lakukan adalah baru saja pembiayaan jual beli, ya jual beli murabahah. Nah, ini yang sementara kami jalankan ya apa namanya di WSF mengingat resikonya, ya mengingat resiko kami ya sudah ada juga beberapa ya minta dilayani usahanya ya di kader kita ya, tapi kami belum masuk ya pembiayaan yang berbasis unnatural, ya yang berbasis bagi hasil, ya karena sudah pasti ya kita harus terlibat juga dengan risiko kalau 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 ya apa namanya pengelola atau kader-kader kita pengusaha itu rugi, ya kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sementara kita masih punya utang, ya masih banyak utang dan masih punya motivasi untuk bagaimana ini memberikan kontribusi terhadap lembaga sebagai pembiayaan dakwahnya. Nah, kemudian juga di konsep juga kita tidak menutup kemungkinan kita melakukan itu ya jika sudah besar. Nah, sehingga kalau sudah resikonya sudah bisa ditangani, ya kita bisa saja kita melakukan usaha-usaha kader kita biayai. Ya, bahkan sebenarnya ya di daerah-daerah BSCF ini kalau sudah misalnya di atas 2 miliar, 3 miliar, ini kita sudah bisa saja kita buka di daerah, misalnya di Kolaka untuk melayani Kolaka Utara. Ya, kita bikin bikin kantor cabang WSCF di sana, ya karena permintaan yang tinggi kita tidak bisa jangkau layani, ya terkait dengan apa namanya eh, daerah-daerah yang seperti itu, ya termasuk misalnya di pulau misalnya Muna dan Bau-Bau, ya dan seterusnya. Nah, bisa saja kita lakukan termasuk pembiayaan kartu lunasan, dan ini di sistem di aplikasi kami ya kita sudah siapkan pembiayaan kartu lunasan. Jadi ya sekali lagi bahwa motivasi kita ini di WSF ini bukan semata-mata kita mencari bisnis ya untuk pembiayaan-pembiayaan dakwah, tapi juga kita bagaimana memberikan manfaat insaniah terhadap kader-kader kita. Jadi kalau misalnya ada kader-kader kita, apalagi misalnya dai, tiba-tiba ya butuh uang, tapi bukan untuk beli aset, bukan untuk bisnis, ya misalnya kepepet, ya misalnya tiba-tiba misalnya dia kuliah, ya harus bayar SPP, ya, tidak punya uang, maka bisa kita layani dengan pembiayaan Kardu Hasan, ya pembiayaan yang pokoknya saja kita ambil, ya kita tidak ya pinjaman, tapi ya apa namanya hanya pokoknya kita beli dan kita siapkan, ya dan kalau saya tidak salah 10%, 5% sampai 10% ya pendapatan margin per bulan itu ya disiapkan untuk pembiayaan kartu hasan ini, ya jadi misalnya kader kita, dai kita seperti tadi kita sebutkan, ya termasuk misalnya tiba-tiba anaknya ya kader kita apa namanya masuk kuliah, ya bayar apa namanya UKT ya awal ya itu berat misalnya. Ah, bisa kita layani di WSF. Nah, jadi seperti itulah akan sistem bisnis ini akan berputar, ya akan memberikan manfaat dan kemudahan-kemudahan ya untuk kita semua. Nah, sehingga apa namanya dengan kondisi saat ini ya mari kita bersama-sama memberikan kontribusi entah ya sebagai investor maupun ya apa namanya masukan ya otak kita ya bekerja sama-sama membangun WSF ini karena ini untuk kita semua. Nah, inilah sistem yang sudah dikembangkan, ya termasuk aplikasi ke apa namanya investor akan bisa lihat sendiri ya kira-kira sudah sejauh mana nanti apa namanya keuntungannya yang didapatkan, ya pendapatan bagi hasilnya setiap bulan, ya dan seterusnya, meskipun tidak harus misalnya dibagikan per bulan, ya tergantung di akadnya, ya tergantung di akadnya. Oke, nah inilah eh, konsep kerja pembiayaan WSF yang saat ini ya, pembiayaan murabahah. Jadi ini saat ini masih masih murabahah ya. Jadi apa namanya? Sorry. Ya WSF itu ya jadi nasabah ya karena ini adalah apa namanya WSF tidak punya toko, dia hanya penyedia dana.
ya hanya penyedia dana, maka murabahah yang dipakai, konsep murabahah yang dipakai WSIF itu adalah murabahah dengan pesanan. Ya, murabahah dengan pesanan. Jadi nasabah silakan pesan barang ya ke kita, ke ini, ya kemudian setelah apa namanya ada janji dan syarat, ya kemudian kita belikan, ya kita belikan ke supplier atau ke penjual, ya lalu ya barang itu secara prinsip menjadi milik WSF, ya atau sudah dimiliki oleh WSF, baru di akan jual belikan, ya di akan jual belikan dengan murabah dengan nasabah, ya. Nah, meskipun dalam fatwa MUI-nya begitu ya pesan barang, maka apa namanya nasabah memberikan uang muka kepada perusahaan pembiayaan, ya, dalam hal ini BSF. Nah, tapi kita tidak tempuh ya apa namanya jalan itu, ya sebagaimana dalam fatwa MUI-nya sebagai jalan ya sebagai janji yang mengikat. Nah, tapi dalam di kita di Wahdah ya kita tidak pakai jalan itu. Nanti barangnya sudah ada, baru kalau ada uang muka ya silakan, ya bahkan kalau tidak ada uang muka tidak ada masalah juga sebenarnya. Nah tapi ya pengalaman dari 2023 sampai 2025 kemarin, ya manajer WSF ya dengan kebijakannya, ya karena melihat ada faktor-faktor ya tertentu di nasabah sehingga dia mewajibkan apa namanya ada uang muka, dan sampai saat ini masih berjalan dengan seperti itu ya. Eh, jadi kalau misalnya kalau tidak ada uang muka ya tidak apa-apa, tapi kalau ada uang muka ya semakin memperingan lagi, memperingan ya karena apa namanya nanti kita sebutkan di sebentar, ya termasuk di konsepnya kita sudah susun itu menjadi pemotong, ya ini jadi pokok pembiayanya itu bukan dari harga jual, tapi sisa dari apa namanya sisa dari uang mukanya. Nah, jadi itu seperti dalam PSAK-nya ya ada dua pola ya. Jadi tergantung mana yang mau dipakai. Dipakai harga harga jual awal, atau dipakai uang muka itu sebagai pengurangan daripada utang pembiayaannya. Nah, kemudian setelah itu baru bayar kewajiban. Kemudian berakad ya, serahkan barangnya. Nah, jadi seperti itu konsep kerja WSF saat ini untuk ya pembiayaan murabah, dan sampai saat ini masih satu-satunya ya apa namanya sistem yang dijalankan, konsep kerja yang dijalankan baru berbasis murabah. Ya, kita juga belum berani, ya, meskipun di konsepnya kami apa namanya ada sistem apa ya? Ada sistem salam jual beli pesanan, ya jual beli pesanan, salam 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 paralel maupun istisna paralel, ya tapi itu kami juga belum berani eh, terlalu jauh, ya yang murabah saja kami ya masih masih pusing untuk ngurusi ini, ya jadi dengan tingkat permintaan yang ada, ya apalagi dari sisi karena kami juga masih dikonsultasikan dengan apa namanya masih terus konsultasikan dengan Dewan Syariah kita. Nah, sehingga untuk salam paralel dan istisna paralel kami belum tindak lanjuti ya. Dan mungkin saja bisa saja tidak ditindaklanjuti sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, nah ini untuk Kardul Hasan ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, jadi modal 100%. Jadi ada peminjam, ya, nasabah itu sebagai peminjam, ya kita kasih modal 100%, entah dia untuk apa namanya? oh, untuk seperti yang saya sebutkan tadi atau untuk hal lain ya. Jadi kita tidak ambil manfaat di situ, tidak ambil keuntungan. Nah, itu konsep dari ya Kardul Hasan ya. Tapi ini untuk hanya terbatas kepada apa namanya kader-kader kita yang apa namanya yang sifatnya membutuhkan cash, ya membutuhkan cash yang lebih cepat, ya eh, daripada ini di mana sebagian PBM-PBM syariah, ya orang-orang yang seperti itu ya diakali dengan akad-akad tertentu. Nah, itu kita tidak tidak sedapat mungkin kita tidak menempuh dengan cara-cara yang
tentu tidak dibenarkan secara syariah pula. Oke, jadi ini selanjutnya, nah ini adalah eh, apa ini? Ini yang kami tawarkan kepada ini, ya ini menjadi mungkin menjadi pusat perhatian kepada investor bahwa ini akad mudharabah yang kami tawarkan kepada investor ya adalah murni 100% memodali ya dari investor-investor itu. Nah, kemudian kita usahakan ya uang itu dalam bentuk murabahah. Ya, jadi istilahnya mudarabah wal murabahah ya. Mudarabah wal murabahah. Jadi modalnya dari mudarabah ya kemudian kita murabahakan lagi ya layaknya seperti perbankan ya atau LKS lainnya ya apa namanya eh, yang bersifat finansial intermediasi. Nah, jadi kita apa namanya dari investor pakai akad mudharabah ya yang kami tawarkan porsi keuntungannya ini sebanyak 40% ya WSF ya punya porsi 60%. Ya, kita usahakan ini dalam usaha murabah. Jadi, apa namanya, dana-dana nasabah dari investor itu kita eh, investasikan dalam bentuk yang resiko rendah, dalam bentuk murabah, ya natural serta anti kontrak tadi, ya. Nah, kemudian begitu untungnya, ya kita ya bagikan kepada investor, ya. Modalnya ya tentu saja 100% itu dikembalikan kepada ya investornya ya pada periode tertentu ya pada periode selesai periode akadnya. Ya, misalnya akadnya misalnya 2 tahun ya 1 tahun ya berarti ya 1 tahun ya ambillah apa namanya modalnya itu ya kalau mau masih dilanjutkan ya berarti tetap nah begitu. Nah kemudian ya pendapatan WSF-nya ya kami juga berikan ke ya DPW untuk pembiayaan dakwahnya. Ya ini juga lebih banyak ya untuk ke mana ke selain dakwah-dakwah secara umum ini juga banyak lari juga ke dai dan seterusnya. Nah sehingga bagi kami bahwa berinvestasi ke OSF ya mendapatkan keuntungan ya juga mendapatkan pahalanya ya. Eh, Mungkin kurang lebih mungkin seperti itu ya. Nah, sehingga ya kita mendapatkan manfaat maliyah, mendapatkan manfaat ihsaniyah, ya, menolong saudara-saudara kita, ya kita juga mendapatkan manfaat ya tentu yang menjadi puncaknya adalah manfaat ruhiyah, ya, mendapatkan ya keberkahan ya apa namanya dalam harta kita maupun lainnya. Nah, ini sistem kerja bisnis WSF dengan pola investasi, ya. Jadi di investor kita ambil tarik investor yang tadi itu ya dengan akad mudharabah, ya, akad mudharabah. Selanjutnya, ya, jadi investor itu sebagai pemodal, ya, WSF itu sebagai ya pengelola. Begitu ya apa namanya WSF ini ya mengusahakan uangnya investor ini, maka dia beralih status menjadi ya pemodal, ya beralih fungsi menjadi sahibul mal, ya kepada ya nasabah memodali ya nasabah-nasabah yang murabah tadi, yang mau ambil mobil, cicil HP, motor, ya bahkan rumah, ya. Nah, ini seperti itu. Ya, nah jadi seperti itu ya konsep ini. Kemudian begitu ya margin daripada ya dari nasabah-nasabah ini ya eh, keuntungannya ya pendapatan marginnya itu kita bagikan 60% untuk WSF itu sendiri, kemudian 40% itu untuk ya eh, investor itu sendiri. Nah, jadi inilah ya sistem kerja yang disebut dengan ya mudarabah wal murabahah. Ya, jadi akad mudharabah di tingkat pertama, kemudian akad murabah di tingkat kedua. Ya, sehingga disebut dengan mudharabah wal murabah. Nah, apa namanya? Dan tidak juga menutup kemungkinan suatu saat kita sudah bisa melayani yang namanya mudarabah 2 tingkat. Kita mudarabah ya tarik investor, kita mudarabakan lagi kepada kader-kader kita yang mau bikin usaha, mendirikan usaha. Tentu karena mudarabah ini adalah apa namanya berbasis trusty, ya sehingga ya benar-benar yang dipercaya
kader usaha yang benar-benar bisa dipercaya untuk kita modali. Nah, seperti itu. Ya, kita ya bermimpi dan bercita-cita untuk seperti itu, ya, untuk memberikan ya manfaat ya, di kita semua. Oke, nah pola bagi hasil, ya, saya kira ini tadi sudah kami sampaikan, ya. Ini yang perlu barangkali ya kami sampaikan bahwa dalam bagi hasil itu ya ada yang disebut dengan revenue sharing maupun profit loss sharing, ya. Ada yang apa namanya profit loss sharing. Nah, profit loss sharing ini adalah yang dibagi itu adalah keuntungan akhir, keuntungan bersih. Sedangkan revenue sharing ini adalah apa namanya pendapatan. Jadi karena ini adalah usahanya masih di murabaha, ya murabaha, maka ya konsekuensi pendapatannya adalah berbasis margin. Jadi margin-margin dari murabaha kita itu ya langsung kita bagi. Misalnya tadi 15 juta. Ya nanti sebentar admin untuk memberikan simulasinya ya. 15 juta langsung kita bagi 40%, 60%. Nah, ya ini tentu saja juga ya tanpa hikmah, ya tanpa hikmah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya profit loss sharing, revenue sharing. Nah, tapi kami menawarkan ya 60%, 40% itu adalah pendapatan marginnya, ya sebelum dikurangi beban-beban. Nah, saya kira ini apa namanya sesuatu yang menarik, ya. Nah, makanya ketika konsepnya di tahu beberapa ini ya langsung ada yang mengatakan saya siap untuk investasi dan seterusnya. Ya, nah hanya kami sampaikan bahwa yang kita butuh sekarang adalah investor dari kader maupun simpatisan ya. Nah, kita tidak buka umum, ya, tidak buka umum ya karena ada beberapa hal yang perlu tetap kita jaga ya. Ya, selain itu juga kita, apa namanya investor-investor ya kenapa kita tidak buka umum ya harus paham ya apa namanya konsekuensi dari mudarabah itu. Ya, konsekuensi dari mudarabah itu nanti di konsepnya kami sudah susun, ya nanti dibaca juga bahwa ya salah satunya adalah ya bahwa mudarabah itu tidak boleh intervensi manajemen, ya. Beda dengan musyarakah, ya tidak boleh, ya. Kemudian persyaratan modalnya harus diberikan 100%. Ya tidak boleh oh ini saya investasi 50 juta tapi saya kasih dulu 25 juta nanti 2 bulan depan baru saya kasih lagi. Tidak. Kalau misalnya hanya sekian itu saja yang menjadi patokan. Ya patokan akad ya seperti itu. Nah, eh, itu ada beberapa ini ya karena nanti ada pertanyaan baru kami sampaikan ya terkait kenapa harus revenue sharing ya. Nah, kemudian yang terakhir barangkali, nah untuk investasi, nah karena ini adalah investornya ada beberapa dan sangat mungkin, sangat mungkin ya investasinya itu jumlahnya berbeda-beda. Maka kami ya berikan apa namanya pola distribusi bagi hasil seperti ini. Jadi berapa investasimu ya dibagi semua total investasi secara keseluruhan ya dikali nisbah ya 40% tadi ya kemudian dikali dengan keuntungan atau pendapatan margin yang didapatkan. Itulah nilai bagi hasil ya kita semua secara individu ya. Jadi misalnya ada 10 orang, ya di 10 orang investasi itu ada satu miliar misalnya. Nah, tapi investasi kita cuma 50 juta atau cuma 5 juta bahkan misalnya. Ya, berarti itu kecil ya apa namanya porsi kita kecil sehingga nilai bagi hasil kita yang 5 juta dengan yang 50 juta tadi ya sangat jauh. Nah, itu. Jadi sehingga ya pola distribusi yang kami tentukan dalam hal ini adalah dengan metode proporsional. Ya, artinya apa? Proporsi modal kita. Ya, proporsi modal masing-masing. Ya, eh, kemudian, nah karena ini adalah modalnya WSF sudah punya, yang sudah ada, yang sementara berjalan, maka berarti konsekuensinya ya WSF ikut disertakan secara bersama-sama ya di dalam mencari
mencari margin secara bersama-sama pula. Nah, sehingga WSF selain mendapatkan porsi modal 60% tadi, dia juga mendapatkan porsi eh sorry. Selain mendapatkan porsi nisbah bagi hasil 60% tadi sebagai pengelolanya, dan juga dia mendapatkan porsi ya nilai bagi hasil dari porsi modalnya yang diikutkan dalam ini. Ya karena ini kan sudah berjalan bersama-sama yang 15 apa namanya melahirkan yang saat ini 9 juta, 15 juta, ya, yang lalu 7 juta, ya. Dan seterusnya. Itu sudah bekerja. Nah, dan ke depannya ya pendapatan margin yang eh, modalnya WSF itu yang sudah bekerja itu ikut bersama-sama ya dengan modalnya investor ya untuk mendapatkan bagi hasilnya. Jadi tidak dipilah lagi, ya tidak dipilah. Ya meskipun misalnya idealnya ya dipilah. Jadi kalau investor yang mudah ya investor toh mudarabah toh. Seperti layaknya di perbankan misalnya tabungan mudarabah ya khusus tabungan mudarabah. Ya kalau deposito ya khusus deposito. Ya, investor deposito dengan total investasi deposito keseluruhan, ya itu saja yang diikutkan. Ya, tidak digabung dengan modal misalnya yang dari tabungan mudarabah. Nah, ini modalnya saat ini ya akan diikutkan porsi modal WSF adalah 540 juta dan eh, apa namanya 181 juta, nah, itu akan kita bagi hasilkan nanti setelah bergabung dengan modal investor nantinya. Nah, jadi ini porsi bagi hasil yang akan kita ikutkan di dalam ini. Nah, karena sudah WSF sudah distribusi bagi hasil menggunakan program yang saya kira sudah tadi ya. Ya, saya kira cukup nih. Silakan mungkin terakhir dari eh, apa namanya Ustadz Faiz memberikan simulasinya untuk yang ini ya investasi individu total investasi ya nisbah bagi hasil keuntungan usaha ya nilai bagi hasil per investor ya silakan Ustadz Faiz saya persilakan. Ya, saya stop dulu stop. Saya anu dulu. Silakan. Baik, cek jelas layar saya. Ya, baik. Untuk saat ini modal dari USF itu 640 juta 520.731 yang terdiri dari modal inti USF itu yang sedang berjalan sekarang ini 540 juta sekian-sekian, dan untuk investor itu baru satu, dari ada 100 juta. Adapun untuk mekanisme pembagiannya tadi seperti sudah dijelaskan oleh presenter kita, rumus bagi hasil itu bagi pengelola itu ada 60%, berikutnya untuk investor itu 40%. Ya, untuk simulasinya kita bisa lihat di margin ini sebagai contoh. Di margin bulan Mei kemarin itu 15.725.034 rupiah. Nah, kemudian ya untuk bagi pengelola dia langsung mengalihkan jadi pendapatan margin dikali dengan nisbah bagi hasil yang 60% ya. Jadi ini sebenarnya saya ulang misalnya sama dengan pendapatan margin kemudian dikali dengan nisbah pengelola ini yang 60%. Ya. Jadi ini adalah eh, margin yang diperoleh oleh USF sebagai pengelola. Ya. Berikutnya 40% ini ya, boleh dikatakan ini 15.725.034 dikurang 9.435.020. Ini kan 40%-nya dari 40% yang menjadi pengurangannya adalah kurangan dari sini dari 15 juta ini adalah hasil
yang 40% yang akan dibagi hasilkan oleh masing-masing investor berdasarkan proporsi modal. Ya, misalnya ya kedudukan WSF ada sebagai pengelola dan sebagai investor yang artinya modal inti dari WSF ini akan diikut sertakan dalam pembagian laba hasil, bagi hasil. Misalnya kita hitung untuk yang kemudian investor A. Ya, sama dengan seperti rumusnya tadi, porsi modal investor per satu. Nah, kita lihat di sini modal investor A 100 juta, 100 juta, kemudian dibagi dengan total dana investasi. Total dana investasi 640, 520, 731. Ini. Kemudian dikali dengan margin. Oke, marginnya yang bulan Mei 15 juta. Kemudian dikali dengan nisbah yang 40% bagi setiap investor. Ya. Oke, jadi bagi USF akan mendapat lagi 982. Ini bagi investor ya tadi. 100 tadi. Oh iya, ini bagi investor. Ya, untuk WSF sama dengan porsi modal WSF, kemudian dibagi dengan total total modal dikali margin dikali 40%. Ya, ya. Jadi ini pembagiannya. Jadi di bulan Mei tersebut, di akhir Mei, WSF akan mengirimkan bagi hasilnya untuk karena sekarang ini posisinya baru satu investor kita 100 juta, maka di akhir bulan itu akan dikirimkan sebesar 982.016 rupiah. Ya, dan untuk yang ini bagi pengelola, dan ini adalah modal inti pembagian porsi modal dari USF. Ya, sebenarnya ini dashboardnya kami sudah buat, jadi ya, bisa dilihat di sini. Kalau misalnya kita input di sini ada yang 50 juta, ya 50 juta sebenarnya sudah terhitung di sini. Ya, 4 hak investor B. Investor B 50 juta, maka dia menyumbang saham di BSF itu 7,24%. Nah, jadi dari margin yang 15 juta tadi yang dia akan dapatkan adalah dari porsi 7,24 ini 455.000, 454 rupiah. Ya, saya kira cukup mengenai skema bagi hasil. Ya, bagi ini, bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagi yang ingin langsung bertanya kepada presenter kita, silakan menggunakan fitur raise hand. Oh iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang kami izin bacakan. Yang pertama, ya, Afwan Ustaz izin bertanya, kalau misalnya ada yang invest 10 juta dengan margin dan modal saat ini, berapa sharing yang didapat tiap bulan, Ustaz? Langsung saja di. Ya, 10 juta. Katakan saja dia 10 juta. Dengan margin yang diperoleh, kita klaim margin bulan Mei kemarin 15 juta. Maka yang akan didapatkan adalah, kita langsung lihat saja di sini.
96.692. Nah, kalau mau kita uji langsung bisa di sini ya. Sama dengan porsi modal investor B dibagi dengan total total modal total modal dikali dengan margin dikali lagi dengan 40%. Ya, 96.692. Next. Ya, mungkin ada presenter mau menambahkan, silakan. Persilakan. Iya, baik. Jadi eh, apa namanya dengan eh, investasi-investasi kita ini ya tentu saja akan menambah margin ya secara bulanan ya karena kalau apa namanya dengan adanya modal investasi yang bertambah dari kita semua maka ya permintaan-permintaan akan juga naik ya yang kita layani. Nah, sehingga pendapatan margin ya tidak bisa bisa naik naik terus ya. Kalau pendapatan marginnya naik terus maka berarti porsi nilai bagi hasil juga kita ya akan naik terus ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa misalnya kok kecil sekali ya? Kita investasi 10 juta, ya satu bulan kita dapat ya 96.000 misalnya. Katakanlah begitu. Dalam posisi misalnya pendapatan margin kita 15 juta. Ya, ini yang baru, ini revenue-nya ini langsung kita bagi. Bukan keuntungan keuntungan bersihnya WSF. Ya, keuntungan, bukan keuntungan bersihnya, tapi pendapatan margin seluruh margin yang ada. Ya, karena memang ya misalnya kalau uang Anda katakan misalnya 10 juta ya kemudian kita layani kader kita beli HP yang 10 juta ya eh, rata-rata kalau dengan pembiayaan 10 juta itu ya akadnya ya 2 tahun ya 1,5 tahun paling 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 ini 1 tahun paling rendah 1 tahun ya tapi rata-rata 2 tahun artinya ya margin kalaupun misalnya kita ambil margin 30% ya selama 2 tahun itu ya berarti dalam 1 tahun itu hanya 15%. Nah, 15%. Berarti kalau 15% pendapatan margin kita ya baru 15 juta per tahun. Ya dibagi 12 juta 12 bulan ya berapa itu? Ya apa namanya? Oh, sorry, bukan 15 juta. Berapa 10 juta 15% berapa itu? 100 1.500.000 ya. 1.500.000. 1.500.000 itu ya dibagi 12 bulan ya berarti satu satu bulan itu ya berapa itu? Nah, gitu. Ya, sehingga ini. Jadi ke pendapatan margin kita ya memang oh, masih masih rendah ya. Kenapa rendah? Karena ya di kader-kader kita juga ya kita biayai ya marginnya rendah ya. Kita tidak makanya itu tadi ya kita masih menyeimbangkan antara prinsip ta'awun ya dengan prinsip bisnis. Ya kita nolong kader-kader kita ya tapi juga kita sambil nyari untung ya gitu. Nah, sehingga apa nama investor-investor yang mengharapkan modal yang lebih apa namanya lebih cepat ya tentu ya mungkin ya bisa langsung dibisniskan secara sendiri misalnya. Nah, tapi ini juga adalah investasi yang apa namanya seperti saya bilang tadi natural certainty contract ya sudah apa namanya sudah pasti kecuali kecuali apa namanya nasabah kita memprestasi atau kredit macet. Ya, begitu. Tapi kalau sepanjang tidak ada kredit macet dan seterusnya, maka ya tetap kita mendapatkan jadi kita sebenarnya sudah meramalkan apa namanya pendapatan pendapatan margin kita bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Beda dengan yang bagi hasil. Yang bagi hasil kan nanti eh, apa namanya pengelola itu untung baru kita tahu ya, baru kita tahu nih sebanyak. Baru kita tahu nilainya dengan mengalihkan sebanyak. Nah, kalau ini kan kita sudah hampir pasti kita sudah ya, bisa prediksi. Nah, seperti itu. Sehingga bagi kami ini risikonya rendah.
Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita sama-sama apa namanya saling memberikan informasi ya. Nah, saya kira ada lagi yang lain. Ya, Ada pertanyaan ini, Ustaz. Pembagiannya per tahun atau per bulan? Bagaimana jadwalnya, Ustaz? oke. Nah, untuk pembagiannya, ya untuk ya pembagian apa namanya bagi hasilnya. Nah, ini ya hitungannya tetap tiap bulan ya, hitungan tetap tiap bulan. Ya, jadi kalau ya tergantung di akadnya ya masing-masing investor. Ya, kami kalau misalnya diambil misalnya 1 tahun ya, ya kita juga lebih enak. Ya, kita simpan saja dulu. Ya, tapi kalau mau ambil juga per bulan ya tidak apa-apa juga. Ya, tapi kalau misalnya apa namanya nanti di kontrak ya kita tentu saja apa namanya prinsipnya ya tawar menawar. Ya, di semua tergantung pada akadnya. Ya, di, bisa misalnya kita berikan per 6 bulan, misalnya cuma 96.000, ya. Nah itu ini. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun ya diambil, ya tidak apa-apa juga. Mungkin sudah nilainya sudah tinggi, ya. Misalnya yang 100 juta, nilainya cuma 900.000, ya tidak sampai hanya sekitar 1%. Ya, tapi kalau sudah 1 tahun, ya mungkin sudah bisa sampai 15%, ya secara keseluruhan, atau bahkan sampai 20%. Ya, itu sudah bisa mengalahkan misalnya deposito misalnya ya di perbankan syariah dan seterusnya. Ya, kalau di perbankan syariah itu kan ya kalau modal kita ya kecil ya sementara misalnya investasi secara deposito juga puluhan miliar ya berapa sih kita dapat ya dari pendapatannya. Nah, seperti itu. Sama juga misalnya tabungan mudarabah ya bagi ya mungkin ya ini bukan bagi misalnya investornya 10 juta ini. Ya silakan misalnya ditabung ya pakai akad tabungan mudarabah. Ya paling misalnya dapat bagi hasilnya ya 7.000 ya. Setelah dipotong apa administrasi bulanan ya habis misalnya, atau misalnya yang administrasi bulanannya cuma 5.000 ya ya tinggal 2.000. Nah, begitu ya. Eh, yang investasi kalau tabungan mudarabah ya kan hitungannya kan rata-rata saldo minimal. Kalau dalam bulanannya rata-rata saldo minimalnya kita 10 juta seperti ini ya mungkin tidak akan sampai 96.000 ini dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal lihat ya tetap hitungannya kami tetap di per bulan ya untuk waktu penyerahannya ya eh, bisa tinggal kita akadkan ya di masing-masing ini. Mau ambil tiap bulan juga tidak apa-apa. Mau mau apa namanya per 6 bulan ya atau 1 tahun. Ya kalau per 6 bulan ya atau 1 tahun ya kita juga lebih enak ya bagi 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 kami di BSF. Nah, gitu. Oke, masih ada lagi? Ya, saya kembalikan kepada Anton. Ya, ada lagi, Ustaz. Jika bulan pertama investor A memberikan investasi sebesar 10 juta dan di bulan kedua berinvestasi lagi 2 juta untuk porsi bagi hasil bulan kedua, apakah akumulasi hasil investasi dari bulan satu dan 2 sama dengan 12 juta? Dan Ya, ya baik. Hmm. Ya, baik. Jadi yang 10 juta dengan 2 juta ya. Nah, ini eh, pertanyaan apakah akumulasi investasi dari 1 bulan dan 2 bulan 12 juta. Ya, jadi secara total ya. Nah, jadi meskipun ya kalau investasi 10 juta, kemudian bulan kedua berinvestasi lagi, ya tidak masalah. Tapi ya yang 2 jutanya akad ulang, akad baru. Ya meskipun nanti ya secara total nanti digabung ya.
Nah, tapi untuk 10 juta, ya misalnya sekarang Anda investasi 10 juta, investasi 10 juta, maka perhitungan nisbah bagi hasilnya nanti periode Agustus. Nanti per 30 Agustus ya baru ya nilai nilai bagi hasilnya Anda dapatkan ya perhitungannya. Begitu. Kenapa demikian? Ya karena misalnya ini juga sebagai informasi ya. Jadi kami untuk periode ini kami buka investasi itu sampai tanggal 15 Juli supaya kami investasikan di Juli ya di Juli ya sehingga pendapatan margin dari investasi investor itu ya sudah bisa didapatkan dari periode Agustus ya jadi misalnya kita layani nasabah di Juli ya di Juli. Eh, Setelah itu dia bayar misalnya tanggal tanggal 20 Juli ya berarti 20 Agustus dia sudah jatuh tempo ya bayar ansuran dan margin. Nah, maka margin itu sudah menjadi hitungan ya di Agustus. Nah, sehingga 30 Agustus sudah dihitung per sebagai hasil. Nah, jadi untuk apa namanya untuk periode Juli ya Anda tidak mendapatkan nasabah bagi hasil karena ya dana baru diinvestasikan di Juli, belum mendapatkan konsekuensi margin. Nah, seperti itu ya seperti itu modelnya. Nah, begitupun juga misalnya nanti misalnya katakan eh, bulan 8 ya baru investasi. Berarti eh, tinggal dilihat ya tanggalnya. Ya tanggal berapa? Ya kalau misalnya tanggal 29 Agustus misalnya ya baru investasi ya berarti nanti periode Oktober baru Anda dapat nisbah bagi hasil yang 2 juta itu. Ya begitu. Ya baru-baru digabung secara totalnya menjadi 12. Ya. Ya, tapi sedapat mungkin ya apa namanya eh, apa namanya kalau ini ya langsung saja 12 juta. Ya, jangan tahan-tahan ya, gitu kan. Yang tahan-tahan ya langsung satu kali saja. Ya, kalaupun bisa kalau misalnya kalau misalnya kalau ya tidak ada dananya tapi punya motivasi terus untuk berinvestasi, ya sekaligus menjaga uang uang Anda, ya menjaga uang kita. Ya daripada deposito misalnya ya aman ya aman tapi ya apa mungkin dari sisi dari sisi eh, apa namanya keuntungan mungkin rendah ya. Nah, bagaimana kalau dimasukkan di ESF ya sekaligus memberikan manfaat insaniah bertaawun kepada kader-kader kita ya juga kita mendapatkan ya keuntungannya. Seperti itu. Nah, ini kita usahakan seprofesional mungkin ya eh, apa namanya BSF ini kami eh, tangani ya dengan prinsip kehati-hatian ya. Tetapi juga perlu juga kami sampaikan ya kami tidak apa namanya karena ya terkadang bahwa yang penting sudah ada rekomendasi murabi. Ya, tanya terus. Ya, seakan-akan sudah sudah apa namanya? Sudah 100% harus dilayani. Tidak. Ya, rekomendasi Murabi itu adalah ya hanya sekedar kami bisa memverifikasi. Ya, bukan memberikan keputusan bahwa nih ya karena kami ya tetap apalagi ini sudah ada investor maka ya kehati-hatian kami ya lebih tinggi lagi ya untuk menjaga ya dana dari investor. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kader-kader yang ini ya ada ya kader kita yang bermasalah ya kami sampaikan bahwa ini untuk bukan apa namanya kita tidak menggunakan ya manajemen Afwan ya karena ini modalnya adalah pinjaman. Nah, kemudian untuk kader kita, jadi kalau kita terhalang, ya maka kita juga menghalangi manfaat-manfaat yang diterima oleh ya kader-kader kita termasuk dai-dai kita. Ya termasuk ya pembiayaan-pembiayaan dakwah kita yang mengharuskan ya dibiayai ya tapi karena mandek ya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sama-sama eh, apa namanya saling memberikan informasi terkait dengan itu. Oke, saya kira eh, silakan kalau Dan ada yang yang bertanya bertanya secara secara langsung, langsung. ya kami persilakan
atas nama akun Bapak Baso Gama Kolaka. Kami persilakan. Iya, syukron Ustaz. Bisa didengar Ustaz? Jelas-jelas Ustadz, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya dari Kolaka Ustaz. Saya di Yayasan Pendidikan. Ya, kebetulan kami juga di Kolaka sudah hampir 2 tahun lebih kami membuka yang namanya koperasi khusus untuk koperasi guru. Iya, dan kami jalankan itu dengan simpanan bulanannya, simpanan wajibnya 50.000 per guru, ya dipotong langsung dari gaji. Dan alhamdulillah itu bisa menjadi modal awal yang terus-menerus bertambah untuk dijadikan pembiayaan syariah. Ya, kami coba membuka, melebarkan ke ikhwa-ikhwa di DPD, dan ternyata juga pada awalnya berjalan dengan baik, namun ternyata kita masih memiliki kekurangan dan kelemahan, ya, di mana kelemahan kita itu yang seperti yang Ustadz katakan tadi, terlalu banyak afwannya. Nah, itu sebenarnya yang paling berbahaya bagi pembiayaan atau koperasi yang tidak memiliki jaminan bagi kader yang mengambil dana atau modal untuk usahanya. Itu yang sangat-sangat kita khawatirkan ke depannya. Dan itu resikonya sangat luar biasa. Misalnya kalau meminjam uang 1 juta saja dan itu menjadi kredit macet, ya istilahnya kredit macet, maka kita butuh dana sekitar ya minimal 50 juta yang harus kita keluarkan baru bisa kembali 1 juta itu. Ya, itu begitu risikonya yang tinggi. Satu orang saja kader, apalagi kalau mengambil dana 10 juta, itu kita butuh berapa ratus juta yang harus kita keluarkan untuk menggantikan 10 juta itu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu sudah kami rasakan, ya 1-2 sudah kami rasakan, dan kami memperketat. Jadi kalau sudah ada ikhwah yang gejala-gejalanya seperti begitu, kita tidak memberikan lagi pinjaman kedua kalinya, ya memberikan kredit kedua kalinya. Ya, yang menghidupkan kami itu karena adanya guru-guru, ya sekitar 80 guru, jangan ada sumbangannya, potongannya tiap bulan 50.000 itu yang menambah modal. Jadi kalau kami berharap dari luar yang tanpa jaminan, itu sangat-sangat rawan untuk kita mandek di tengah jalan. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan tadi pemaparan dari Ustadz bahwa ada beberapa sektor usaha yang ingin dibuka, ya bahkan ada juga saya lihat tadi ada semacam bantuan tanpa ada pengembalian kelebihan, misalnya keuntungan 100% modal dikasih, 100% kembali juga, seperti itu. Dan itu juga sangat-sangat rawan, ya kalau memang kita tidak memiliki aturan yang ketat di awal, ya. Jadi saran saya kita jangan terlalu banyak dulu meluas program kita perbaiki 1 atau 2 program saja, tapi betul-betul fokus dan mencari titik kelemahannya di mana, itu yang harus kita tutupi cepat. Karena jangan sampai ada terjadi 1, 2, 3 kader yang terjadi kredit macet misalnya, itu akan mempengaruhi modal kita. Apalagi kita katakan tadi bahwa modal daripada ikhwah ini, investor ini adalah ya namanya modal bagi hasil, maka kita sama-sama untung, kemudian kalau ada kerugian juga kita sama-sama rugi. Nah, itulah sebenarnya yang ditakutkan juga bagi investor. Ya, kalau kita tidak terlalu ketat dalam hal ini, maka itu ketakutan investor untuk memberikan dananya yang besar. Nah, itu pertama. Yang kedua, soal investor, Ustaz. Soal investor, kalau saya punya saran, lebih baik juga kita buka satu unit yang namanya unit tabungan. Jadi kita berikan kepada kader di seluruh Sulawesi Tenggara kalau perlu menabung, ya daripada kita menabung di bank, ya bisa dibuka tabungan khusus untuk kader-kader kita yang ditampung di DPW. Ya, silakan nanti dimanfaatkan. Atau nanti kalau misalnya sudah banyak bisa dijadikan sebagai modal dengan buka perjanjian baru. Jadi banyak kader seperti begitu mau menabung.
Kami saja di Wahda, di yayasan, itu bahkan ada guru itu menabung sampai 1 juta 1 bulan. Iya, lah 500.000, 1 juta 1 bulan ditabung dananya. Ya perkataan daripada kita menabung di bank, lebih baik kita tabung ya, di koperasi. Nah, kalau di DPW bisa menyiapkan seperti itu lebih bagus. Ya, tapi dengan harapan bahwa dengan menabung itu, tapi Ihwa juga bisa menarik tabungannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka itu bisa dijadikan dana cadangan oleh usaha kita. Ya, bisa dijadikan dana cadangan untuk diputar. Ya, itu untuk investasi. Ya, kemudian kedua, ya, kalau misalnya kader kita menyatakan bahwa tabungan saya itu silakan dijadikan modal, maka bisa juga diputar dengan bagi hasil. Nah, tadi saya dengar tadi sistem pembagian hasilnya. Nah, kalau bisa jangan kita menggunakan sistem pembagian hasil per bulan. Itu tidak bisa real itu. Karena tidak semuanya itu dana masuk itu ya langsung kita pakai bulan depan, tidak semuanya. Ya, bisa saja nanti bulan ini masuk 12 juta atau 30 juta. Belum tentu bulan depan itu langsung terpakai 30 juta. Bisa mungkin cuma 10 juta atau 15 juta. Nanti bulan berikutnya lagi baru masuk lagi 15 juta, baru bisa terpakai lagi 15 juta. Karena prinsip kehati-hatian kita. Jadi sebaiknya itu perhitungan keuntungan itu harus per tahun. Ya per tahun, jangan per bulan. Karena kalau per bulan itu akan meleset. Itu bisa justru akan mengecewakan investor. Ya. Barangkali itu untuk saran pertama, Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita jawab dulu satu ya. Nanti saya kelupaan. Pertama, ya eh, saya sebagai ketua DPU ya apresiasi ya eh, Kolaka ya. Kolaka salah satu apa namanya DPD yang juga terdepan dalam aspek-aspek bisnis ya. Sejak ya ketua DPD Ustadz Indra Jaya ya. Dan sampai sekarang ya beliau ya komunikasi terus terkait dengan soal-soal bisnis ini ya di Kolaka secara umum. Nah, ini menarik ya. Kolaka ini ya dan saya kalau saya tidak salah salah satu DPD yang siap dilegalisasi koperasinya ya. Kalau saya tidak salah dari 5 DPD Kolaka ya Kolaka bersama Kolaka Utara untuk siap dilegalisasi koperasinya ya, tapi karena moratorium dan DPP hanya mengarahkan ke koperasi koperasi produksi ya koperasi konsumen sehingga saya tidak terlalu cenderung tertarik ya. Nah, silakan nanti Kolaka dikembangkan koperasinya. Dan koperasi ini memang sebenarnya ya salah satu corong ya bagi kita untuk ya memperbaiki ekonomi ya lembaga ya dan kader-kader kita ya. eh, Sebenarnya juga di DPW ya di sini ada saya lihat perhatikan tadi ada Ustaz Salim ini. Nah, itu ada koperasi kita sebenarnya sudah jalan juga ya. Seperti seperti Kolaka tadi 50.000 iuran per bulan ya. Sampai kita sudah bikinkan apa namanya minimartnya ya. Ya apa namanya Madani Muslim Store waktu itu ya. Dan jalan beberapa bulan dan tentu saja seperti pengalaman-pengalaman yang Kolaka ini ya ini juga menjadi pembelajaran bersama ya kita dalam membuat unit-unit usaha ya. Karena ya toleransi di antar kader itu juga masih cenderung tinggi dan saya lihat di beberapa lembaga juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah terlalu tinggi toleransi, itu biasanya cukup mengganggu dalam hal-hal bisnis. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kami di WSF ya untuk tidak terlalu jauh memberikan toleransi-toleransi. Ya, meskipun ya kita upayakan kami tidak sampai narik-narik barang ya. Ya, ada satu sebenarnya di kader kita ini yang sudah harus kami tarik, tapi kadang-kadang ya kasihan juga ini ya, apalagi ya dai kita. Hmm. Nah, ini sehingga eh, kita saling apa namanya menjaga keseimbangan ya. Nah, sepanjang bisa dikomunikasikan, ya mengapa tidak? Nah, tapi untuk langkah-langkah preventifnya, ya seperti yang disampaikan Ustadz Baso tadi,
kami di WSF ya saat ini ya jaminan tetap ada, ya jaminan tetap ada. Jadi kalau barang ya motor misalnya, mobil, nah itu kita termasuk rumah, ya itu sertifikatnya kami tahan ya sampai lunas. Ya, tidak ini ya termasuk misalnya ya ada manajer sebelumnya Ustaz Ismail rahimahullah itu sampai narik narik kembali STNK-nya ya, bagi kader yang berprestasi sudah janji ya, sudah ditunggu tidak jadi, bulan depannya janji lagi tidak ditunggu. Nah sampai karena sudah apa namanya sudah sakit kepalanya barangkali ya sampai pergi narik ya STNK-nya kembali ya gitu ya. Jadi ini berbagai macam langkah dan kami sudah punya pengalaman ini meskipun sampai saat ini juga masih ada tingkat-tingkat kredit macet. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya Ustaz Sabri di tim BSF, ini sedikit membantu ya. Nah, kalau ada kader-kader yang tadi seperti guru, itu cepat ditindaki ya, cepat ditindaki melalui yayasan. Oh ini kenapa ada ketunggak kamu sampai berbulan-bulan ini. Gimana kita solusinya? Dibicarakan di mereka. Ah, ini beberapa pengalaman-pengalaman kemarin ya. Ini yang tindakan-tindakan yang tentu saja bisa dikomunikasikan ya dan juga tidak terlalu jauh ya tidak terlalu jauh membebani WSF. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita terima masukan-masukannya, ya, itu. Nah, namun tentu saja kami sudah hitung, ya, apa namanya, bahwa ya tetap kita memberikan informasi ya kepada investor ya dalam misalnya karena pendapatan marginnya adalah per bulan ya, per bulan meskipun dia secara akumulatif ya tetap juga dia dapatkan ya, berikut misalnya meskipun ada kredit macet tapi kalau kredit macet kan misalnya bulan depan dia bayar secara full ya akan menambah menambah lagi apa namanya nilai bagi hasil dia dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya mengikut prinsip koperasi, ya ideal memang 1 tahun setelah RAT. Ya, kita kan tidak ada istilah RAT karena kita tidak lagi mengarahkan di bawah koperasi lagi. Ya, meskipun koperasi ya awalnya kita upayakan di bawah koperasi, tapi karena sekarang aturannya semua ya lembaga keuangan itu perusahaan-perusahaan keuangan ya sampai LKMS, lembaga keuangan mikro syariah itu sudah diserahkan ke OJK semua. Ya, tidak lagi di bawah koperasi. Ya, jadi ke SPPS yang lalu-lalu itu saya tidak tahu bagaimana bermigrasinya itu ya. Sudah lagi diawasi oleh OJK sekarang. Nah, saya kira itu beberapa catatan termasuk masukan-masukan yang lain ya kita terima kita jadikan acuan ya. Terima kasih atas saran-sarannya. Ya, kita tempuh ya berbagai macam cara untuk bagaimana ya kesuksesan ya perusahaan pembiayaan kita ini. Itu barangkali untuk Ustadz Baso. Ya, syukron. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ustadz. Mungkin nanti eh, kita berhenti di apa namanya 22.15 ya. Kecuali misalnya jika masih ada pertanyaan-pertanyaan ya kami silakan. Nanti juga admin operator OSF nanti memberikan link kepada kita semua yang mau berinvestasi ya, silakan nanti diisi Google Form ya. Absennya presensinya diisi ya menjadi acuan kami ya kemudian apa namanya diisi juga misalnya jika ada yang di antara kita yang sudah hadir ini yang ingin berinvestasi ya, pilihan-pilihannya ya silakan di, dipilih ya. Baik, Ustaz. Silakan Ustaz Husni. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. moderator saya kembalikan moderator. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. ini sangat luar biasa ini saya baru dapatkan ini bahwa usaha WSP Syariah ini yang finansial ini luar biasa bisa memudahkan membantu kader, simpatisan dan investor. Tapi yang menjadi masalah sini adalah mungkin ada kontribusi kita Ustaz dalam usaha ini mempermudah usaha ini
ya bagi hasil dan sebagainya. Tetapi ada juga kontribusi kita untuk markas kita atau DPW dan DPD. Mungkin ada manajemennya saja, ada manajemen pengaturannya bagaimana kalau sudah mendapatkan keuntungan, mungkin sisanya bisa dibagi hasil atau bagaimana untuk kas kita DPW dan DPD. Ya, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah dengan usaha ini WSP Syariah ini dia juga berkolaborasi ya dengan Bank Syariah untuk memudahkan kelancaran investasi kita, investor. Ya, karena saya lihat juga kemarin pengalaman bahwa kalau kita berhubungan dengan Bank Syariah, kalau kita mendapatkan cicilan rumah, ada yang namanya cicilan subsidi. Nah, ini juga punya konsekuensi yang besar karena dia juga selain melihat kita punya data, ya berkas-berkas, ya apalagi kalau PNS itu ada batas umurnya. Itu biasanya umur 40 tahun batas umurnya. Kalau sudah ke atas itu tidak mendapatkan lagi sumbangan atau bantuan. Nah, ini yang saya pernah coba-coba bicara dengan kontraktornya, kontrak perumahan, tidak bisa lagi mendapatkan subsidi. Jadi yang mendapatkan adalah yang masih muda, ya mungkin sampai umur 40 tahun. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz kalau kita melihat ini? Apakah ini bisa digunakan ini cicilan ini untuk investasi yang umurnya 50 tahun ke atas? Apakah hanya terbatas saja yang umur 40 tahun? Ya, saya kira gitu Ustaz. Mungkin bisa ada penjelasan, pencerahan. Ya, syukuran. Syukur khair. Ya, Saya langsung ya. Ustaz. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Ustadz Dr. Husni. Yang pertama tadi terkait dengan DPW ya, apa ya, kas ya. Nah, jadi begini, ya dari WSF ini ya miliknya DPW ya, miliknya DPW. Bukan perusahaan apa namanya milik kader atau ya apa ya satu sejenisnya ya. Tapi ini adalah usaha ya punya DPW gitu. Hanya di bawah ya wilayah kontrol ya Departemen Pengembangan Usaha. Seperti itu. Nah, jadi kalau usaha-usaha berkaitan usaha di kita itu ya baik itu DPP, DPW, DPD itu ada di dua dua departemen ya. Eh, yang pertama Departemen Pengembangan Usaha dan Departemen LP3 ya di LP3. Makanya LP3 itu ada usaha usaha pendirian usaha baru. Nah, jangan heran karena memang seperti itu. Jadi ada di bawah kontrolnya LP3, ada di bawah kontrolnya DPU. Nah, WSF ya adalah milik DPW di bawah kontrol DPU. Nah, jadi siapapun ya ketua DPU-nya ya dia sifatnya dia pengontrol ya apa namanya pengendali. Nah, seperti itu. Jadi soal-soal masalah kas ya itu kita tidak ada eh, apa namanya secara bisnis ya kita hanya berkontribusi ya silakan di ini karena sekarang adalah masih mengembangkan diri ya maka sehingga kita masih memberikan kontribusi ya baru seberapa ya. Baru ya 2 juta per bulan ya beda dengan BSB ya di bawah LP3 itu sudah sampai 13 jutaan ya per bulan. Nah, itu sudah luar biasa itu ya. Nah, di kita juga sebenarnya ya tidak ada masalah kalau pendapatan marginnya kita kebijakannya kita fokuskan. Ya oke lah pendapatan marginnya seluruhnya setelah kurangi biaya-biaya milik DPW semua diserahkan ditransfer ke DPW semua. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ada departemen atau ini langsung minta di BSF. Tidak ada itu ya. Jadi kita karena yang memiliki DPW ya apa namanya kita hanya menyetor ke DPW-nya, bukan menyetor ke atas atas permintaan di unit-unit. Seperti itu karena ada beberapa catatan-catatan dari perspektif bisnis yang perlu kita juga jaga. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya termasuk ya ada kegiatan minta sumbangan ya di WSF, kamu tidak akan dapatkan itu. Ya DPW pun DPW sekalipun
Ya kalau misalnya ada kegiatan, misalnya kayak kemarin MPP, bagaimana WSF? Nah, itu tidak bisa, ya, karena akan mengganggu cash flow. Jadi eh, eh, kita pisahkan ya urusan-urusan bisnis dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan aspek-aspek non bisnis. Seperti itu. Jadi saya kira Ustadz Baso tadi sudah lebih paham terkait dengan hal-hal seperti itu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan perbankan ya. Eh, ya kita sudah sebenarnya kita sudah sering kita diminta ya. Saya sendiri secara pribadi ya karena apa namanya Pak Fitrawan itu adalah ya senior saya di MPM ya. Apa namanya mahasiswa pencinta musola ya, pernah panggil saya ya, silakan Wahdah, usaha apa yang bisa kita biayai, ya cukup kita kasih referensi ya, tapi kita melihat usaha-usaha kader kita tidak bankabel ya, saya juga tidak berani memberikan surat referensi kepada kader-kader kita untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Muamalat. Nah, termasuk ya apa namanya Pak Sulkadri, yaitu adik tingkat saya di S1 ya, minta juga ke kita ya, apa yang bisa kita kontribusikan, yang bisa kita sharing ke Wahdah. Ya, kalau saya mau ya nggak usah saya minta ke kader-kader ke kita kita semua. Ya mungkin saya pikir mungkin itu satu kali saya minta di bank. Nah, tapi ya dari pertimbangan-pertimbangan bisnis ya tentu ya akan berbeda ya. Ya karena perbankan itu sudah punya sistem sendiri. Nah, sehingga kalau kita mengambil pembiayaan di bank syariah ya pasti cost of fund-nya tinggi. Jadi otomatis ya kita sudah mengabaikan itu yang namanya prinsip ta'awun ya di kader-kader kita. Ya pasti kita mengambil margin yang cukup tinggi juga seperti pembiayaan-pembiayaan lain. Misalnya seperti Elam Property yang awalnya saya tahu sekarang masih masih ada atau tidak itu ya. Ya, saya sudah tidak dengar lagi sekarang. Elam Property itu awalnya berada di Kendari, marginnya tinggi sekali, ya, tinggi sekali, ya. Tapi ya bagi pihak-pihak tertentu ya daripada katanya tidak selamat dari riba, lebih baik kita pakai ini aja, ya. Meskipun dari sisi ekonomi ya sangat membebani, tinggi. Kenapa sampai tinggi? Ya karena ya cost of fund-nya tinggi. Ya dia harus juga ya baik apa namanya pikirkan bagi hasilnya dengan bank syariah. Ya, ya kalau dia pakai sistem margin ya Pak, dia harus ya eh, perhatikan juga pertimbangkan marginnya yang harus dia kembalikan di bank syariah ditambah ditambah margin keuntungan yang dia dapatkan sendiri. Ya, maka ya margin yang dia kasih ke nasabah ya sudah pasti tinggi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Sampai yang terakhir pernah manajer WSF ya waktu itu saya masih di Surabaya ya saya sampaikan ya jangan dilayani apa ya BFI Finance, BFI Syariah kalau saya tidak salah. Ya didatangi kita untuk apa namanya memberikan suntikan modal ke kita. Ya saya bilang itu akan membebani kita itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita tidak pakai perbankan ya. Apa namanya kalau kita mau ya eh, apa namanya ya kita bisa komunikasikan ya meskipun ya sekarang ya masih punya ya, kendala-kendala lain termasuk kendala legalitas ya. Nah, tapi ya bisa dikomunikasikan dengan ya pihak perbankan. Yang terakhir tadi terkait dengan layanan ya. Nah, sejauh ini kita tidak membatasi umur ya. Sejauh ini kita tidak membatasi umur. Kenapa perbankan itu misalnya dia batasi umur? Termasuk misalnya kenapa misalnya ada pertanyaan kenapa perbankan itu harus minimal 2 tahun biar kalau layani nasabah ya layani apa namanya pembiayaannya harus minimal 2 tahun minimal 1 tahun. Nah karena perbankan itu adalah lembaga bisnis yang paling hati-hati dengan risiko, paling takut risiko. Karena kenapa kalau dia bermasalah ya dia disebut dengan bank gagal ya berdampak sistemik banyak masalahnya begitu ya ke pemerintah ya ke investor itu sendiri ke nasabah-nasabahnya itu sendiri di nasabah-nasabah perhimpunannya dan seterusnya ya akan banyak masalahnya. Nah kayak gitu jadi ya perbankan itu ya satu-satunya lembaga bisnis yang paling takut risiko sehingga dia eh, apa namanya mitigasinya berlapis. Makanya perbankan itu ya pasti dia punya manajemen risiko ya punya punya manajemen risiko ya karena
Ya, dia harus lihat resiko. Jadi kalau kasih pembiayaan, dia lihat dulu ini 1 tahun, 2 tahun, tidak. Meskipun kalau kita tanya ke karyawannya, dia tidak ngerti itu. Kenapa dia harus pakai 1 tahun atau 2 tahun? Dia secara bisnis dia lihat secara deret. Oh, ini riwayat pengalaman bisnisnya 1 tahun ini ya, progresnya naik terus. Nah, sehingga kalau saya biayai, oh ini akan ada potensi bahwa ya menguntungkan ini barang. Nah, begitu. Jadi ya, ilmu deret ya, ilmu deret itu ya di ilmu manajemen dipelajari untuk memberikan kontribusi dalam teori pengambilan keputusan manajerial ya. Jadi pengambilan keputusan ya, berdasarkan pengalaman masa lalu dan masa kini ya, untuk memproyeksikan apa namanya, kondisi yang akan datang. Nah, jadi itu salah satunya pentingnya dipelajari misalnya dalam ilmu bisnis, matematika ekonomi. Ya, salah satunya adalah ilmu deret. Nah, jadi gitu. Ya, jadi sejauh ini kita tidak membatasi umur ya. Jadi Ustadz Husni ya jangan jangan ragu. Apalagi kalau misalnya investornya kita sudah banyak, ya misalnya mau apa tadi masalah rumah, ya tidak apa-apa kita layani misalnya di WSF. Ya, tentunya setelah kita lihat persyaratan-persyaratannya ya. Apalagi Pak Husni statusnya kan sudah dekat profesor, ya insya Allah lah, ya kan. Amin, amin. Eh, kalau cuma beli rumah yang tipe 70 ya, ya bisa lah ya kalau misalnya WSF, ya kalau dananya cukup ya. Seperti itu ya. Eh, ya, saya kira itu Ustadz Husni. Saya kira Masa itu ya. Dan saat ini WSF untuk per hari ini yang antri itu ya sudah sekitar 300 juta. Itu ya, Ustaz. Ya, 300 juta. Sementara kas kita ya wah jauh sekali. Ya, kita nunggu-nunggu dulu kita layani yang permintaan sampai 300 jutaan itu ya, yang antri ini ya, yang permintaan kita. Nah, sehingga kami salah satu tujuannya investasi di tingkat kita semua ini ya, untuk melayani ya kebutuhan-kebutuhan kader kita yang juga cukup tinggi. Ya, nah, ini yang kalau kita tidak manfaatkan, ya maka ya eh, pasti kader-kader kita ini karena mungkin kebutuhannya mendesak, dia ambil pembiayaan-pembiayaan di luar. Ya, misalnya kalau misalnya dia sedikit ya leluasa dengan perbankan, dia datang ke BSI, dia datang ke BSN, ya dan lain-lain termasuk pembiayaan-pembiayaan syariah lainnya. Ya, gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa akomodir, ya kenapa tidak? Nah, seperti itu. Oke, Mana saya lagi tambahkan. Ustaz? Oh iya, Ya, silakan, Ustadz. Ini baru ini ya. Oh, dari tadi ya, masuk ya, Ustadz Indra. iya, iya. Ya, syukran. Jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang pertama Ustaz, biar agak cepat-cepat nih sisa sedikit. Yang pertama ini mungkin untuk meyakinkan investor, ini mungkin jenis usaha apa saja yang rencananya akan dilaksanakan oleh WSF ketika investor ini sudah akan menanamkan sahamnya atau dananya ke WSF. Yang kedua, ini kami sebenarnya sudah ikut transaksi WSF, hanya ketika kami melakukan pembayaran, harapannya mungkin di aplikasinya semoga masih bisa disempurnakan. Kalau bisa kami seperti, boleh jadi juga di kader lain akan seperti itu, bahwa kami ketika mengirim bukti transfer, bisa saja 2-3 kali bukti transfer, tidak langsung sekaligus pembayaran. Mungkin di aplikasinya nanti karena kami alami tidak bisa 2 kali menyetor bukti transfernya, sehingga kadang ada penagihan yang sesungguhnya sudah kami bayar, hanya karena bukti transfernya tidak masuk, hanya cukup 1 kali, akhirnya ini terkendala. Mungkin ada bisa penyempurnaan nantinya. Kemudian apakah ini akad murabahah dengan akad mudharabah ini nanti terpisah pengelolaan keuangannya, Ustaz? Karena tadi itu banyak khawatirnya para investor ketika akadnya disatukan, itu tadi kredit macetnya dibebankan ke investor nantinya kalau akadnya merubah, sementara kader kita tadi banyak akwannya, terkecuali mungkin ada trik-trik tersendiri yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah bagaimana dengan guru-guru kami nih Ustaz, di daerah yang ketika ingin juga
ikut WSF ini, akad murabahah itu, apakah bisa kami diberikan kesempatan untuk itu dengan memotong gaji seperti Yayasan Kolaka? Mungkin itu Ustaz dari kami. Syukran. Ustaz, ya, Skron. Yang pertama tadi masalah aplikasi dulu ya. Jadi aplikasi itu sampai saat ini sebenarnya kami juga ingin tunjukkan aplikasinya. Sebenarnya pada malam ini itu sekaligus juga launching aplikasinya ya. Tapi karena belum sempurna 100%, ya masih di ini sudah sekitar 80%, ya, sehingga kami belum sosialisasikan secara ini ya, yang kami anggap bahwa yang justru yang paling penting dulu adalah bagaimana sosialisasi penarikan misalnya investor ya. Itu jadi eh, tapi secara umum aplikasinya sudah secara pribadi saya sudah bersyukur sekali, sudah cenderung lebih memudahkan ya. Nah, meskipun ada tentu saja masih dalam pantauan Medikom ya untuk ya perbaikan-perbaikan ya. Terima kasih, nanti dicatat oleh tim ya terkait dengan hal itu. Nah, kemudian yang terkait dengan yang tadi masalah akad mudarabah ya dan murabah ya. Jadi ini akad yang terpisah sebenarnya. Jadi mudarabah itu akadnya hanya ke investor ya. Kemudian kalau murabaha itu ke nasabah nasabah semata. Ya, jadi apa namanya? eh, Mudarabah itu hanya untuk kepentingan investasi ya dengan konsekuensi bagi hasilnya. Nah, kemudian kita usahakan dana itu ya dalam bentuk usaha murabaha ya untuk mendapatkan margin, ya lalu margin itu yang akan kita bagi hasilkan ke investor tadi yang mudharabah tadi ya sebagai konsekuensi mudharabahnya. Nah, jadi masalah risiko ya tentu masalah kredit macet ya eh, apa namanya itu saya kira ya kita tetap upayakan ya tidak ya kita sebenarnya juga berharap sekali ya kalau ya 100% tidak ada kredit macet alhamdulillah, tapi ini kan ya wilayah-wilayah di luar ya kewenangan di luar eh, apa ya kewenangan bukan juga kewenangan ya, di luar ini kendali manusia ya. Ya kadarullah kalau sudah kredit macet ya apa boleh buat. Nah, sehingga yang ikut dibagi hasilkan juga yang tidak dihitung yang kredit macetnya. Nah, sebagai konsekuensi daripada ya mudarabah itu juga sendiri ya atau bagi hasil dari syirkah secara umum ya bahwa ya ketika pengelola tidak mendapatkan apa-apa sekalipun ya ya maka berlaku ya kaidah al-kharaju bid bahwa ya apa boleh buat ya. Eh, karena keuntungan itu ya imbalan dari ya risiko. Ya, begitu. Jadi kalau tidak terjadi sudah terjadi kredit macet, ya apa boleh buat? Ya, nah, sudah di luar kendali ya di luar kendali pengelola, bukan faktor kelalaian ya pengelola. Ya kalaupun misalnya makan modal sekalipun yang mudarabah itu dan akad syirka yang lain itu ya maka ya pemodal menanggung resiko kerugian modalnya. Nah, itu konsekuensi daripada ya sistem bagi hasil. Nah, karena ini adalah murabaha ya wilayah usahanya. Nah, jadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi bahwa atau pertanyaan yang sebelumnya bahwa ini diinvestasikan untuk apa saja. Nah, jadi investasi yang kita dapatkan ini hanya satu usaha saja, yaitu murabaha. Ya, jadi makanya konsep yang kita sudah sampaikan tadi adalah mudarabah wal murabaha. Jadi sistem kerja bisnisnya saat ini adalah baru murabaha. Nah, masalah-masalah lain misalnya pembiayaan misalnya kita sebutkan tadi adalah pembiayaan Kardul Hasan itu terpisah. Kita tidak ganggu uangnya investor itu. Itu murni murni modalnya WSF. Ya, kalau yang ini dari pendapatan marginnya. Jadi kan kalau pendapatan margin yang didapatkan WSF itu ya
itu ada 5% sampai 10% untuk pembiayaan kartu lunasan. Nah, itu yang akan diambilkan. Kalau sudah cukup misalnya sudah 5 bulan atau 10 bulan atau bahkan 1 tahun, oh sudah banyak nih yang porsi untuk pembiayaan yang bisa dibawa ke kartu lunasan. Nah, meskipun tadi Ustadz Baso ya perlu prinsip kehati-hatian. Ya tentu saja ya untuk layani kader-kader kita ya memang butuh sekali uang. Ya bukan untuk beli aset, bukan untuk bisnis, tapi ya memang butuh cash, ya butuh uang cash. Ah, itu yang kita ambilkan. Nah, makanya kenapa sekaligus menjadi jawaban, ya kenapa misalnya kalau ada pertanyaan, kenapa pakai revenue sharing? Nah, itu. Jadi kita tidak ganggu lagi urusan investor. Ya, kalau kalau profit sharing kan semua beban diikutkan. Nah, jadi urusannya kami misalnya kontribusi DPW misalnya kami mau kasih naik ya, ini pendapatan marginnya seluruhnya untuk DPW semua ya, dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu misalnya DPW butuh pembiayaan ya daripada berutang ya ini kan punya anak usaha ya. Ya, silakan ambil ini pendapatan marginnya seluruhnya untuk bulan ini. Ya tidak apa-apa ya, karena itu tidak mengganggu investor, tidak mengganggu porsinya investor karena yang dibagi adalah revenue sharingnya. Bukan profit loss sharingnya. Seperti itu. Sekaligus menjawab apa namanya kemungkinan ada pertanyaan ya kenapa revenue sharing, kenapa bukan profit sharing. Seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan WSF ya terkait dengan apa pengembangan, terkait dengan ya tidak mengganggu ya porsinya investor. Investasi yang kita tarik ini rencananya hanya untuk murabahah, untuk beli mobil, untuk beli ini ya, untuk beli ini. Termasuk kami sudah melayani ya per beberapa bulan kemarin ini sudah mulai kita layani ya apa namanya kader-kader yang mau ya beli beli barang bahan bangunan ya. Tapi kami tidak melayani ya yang dengan layanan tukang ya karena itu beda beda lagi ininya. Jadi kalau cuma bahan bangunan ya kita belikan. Nah, tapi kalau misalnya mau renovasi ya seluruhnya minta pembiayaan di WSF termasuk tukangnya dan seterusnya itu kita tidak bisa layani. Nah, kalau di perbankan kan dia pakai akad ya MMQ namanya ya, eh, musyarakah mutanakisah. Ya kalau kita belum belum nggak bisa lebih leluasa kita masuk ya ke situ karena selain kendala-kendala terkait dengan konsep ya, juga kendala-kendala yang berkaitan dengan teknis. Nah, saya kira demikian barangkali untuk Ustadz Indra Jaya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, Ustaz. Terakhir Ustaz, berapa minimal investasi? Terakhir. Minimal investasi. Besarnya seperti Ustaz. Ya, baik. Ya, untuk minimal investasi, ya silakan nanti dilihat di link pendaftaran calon investor. Nah, itu sudah disediakan. Minimalnya kita berharap sebenarnya apa namanya untuk tidak juga membebani kami, yaitu kami pasang standar minimal 5 juta ya, 5 juta per apa namanya investor untuk yang mau berinvestasi. Ya, tapi kalau misalnya ada di bawah itu ya silakan nanti dikomunikasikan ke tim ini ya, ke administrator WSF ya. Uh, Seperti itu ya. Ya, sekiranya kalau misalnya kita punya sistem sudah mulai bagus dengan seperti sistemnya perbankan, ya kita tidak masalah. Ya berinvestasi 500 pun ya tidak kita ya tarik aja untuk kita kontribusikan. Hanya kan akan berdampak saja kepada ya nilai bagi hasil yang akan didapatkan. Ya, eh, mau baik itu secara bulanan maupun secara tahunan ya akan kecil. Nah, gitu. Jadi silakan saja. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 5 juta ya silakan nanti ya dikomunikasikan di di admin ya. Nanti
disampaikan. Nanti tidak apa-apa, ya isi saja dulu linknya. Nanti kasih catatan. Ya kalau di bawah 5 juta, ya misalnya investasi 1 juta, ya tidak apa-apa. Ya nanti dikomunikasikan ke tim ya. Nah itu sebenarnya untuk memberikan ini ya, hanya sampai oh ini cuma 1 juta saya investasi kecil sekali yang saya dapat nanti. Nah, itu. Jadi kalau 5 juta ya juga memudahkan kami di di tim BSF ya tidak terlalu banyak melebar ya investor, apalagi tingkat pemahaman ya yang berbeda-beda terkait dengan bagi hasil itu ya. Nah, karena ada juga ya apa namanya apa namanya pengalaman-pengalaman ya, karena saya sebelum-sebelumnya juga apa namanya pelaku ya. Sebelum S3 ya, itu juga pelaku tahun 2020 ya menerapkan ya bagi hasil ini ya di beberapa beberapa bidang usaha, ya usaha kambing ya sektor perikanan ya eh, tidak paham terkait dengan konsep bagi hasil, ya mau bagi hasil tapi kalau rugi dia tidak mau. Nah itu juga repot juga itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi silakan nanti dikomunikasikan saja ya. Semua bisa kita modeli. Apalagi misalnya hanya prinsipnya atau niatnya hanya ta'awun, ya tidak apa-apa lah. Ya, berta'awun. Ya kalau misalnya hanya sekedar meminjamkan saya juga ya tidak apa-apa juga. Ya, semua kita terima ya. Yang kepentingannya untuk mendukung EBSF ya semua kita terima. Ya, oh ini modal saya, uang saya ndak pakai ya. Istilahnya misalnya ditabung ya seperti Ustaz Baso tadi. Tabung ya, saya simpan dulu ya sewaktu-waktu saya bisa ambil. Ya ndak apa-apa itu. Nah, nah terkait misalnya tadi menyikapi apa yang disampaikan Ustadz Baso ya, itu bisa saja kita tempuh ya, tapi ya kita apa namanya kalau sudah seperti itu ya layaknya koperasi atau ya apa namanya perbankan ya. Ya, kalau koperasi ya bisa menghimpun dana sebagai ya tabungan ya, tabungan apa namanya dalam bentuk simpanan pokok atau simpanan wajib. Ya, tapi tinggal kita lihat ya berbagai macam kemungkinannya ya. Termasuk misalnya Kolaka ya Ustaz Indra. Ya, kalau misalnya ya apakah WSF bisa layani misalnya pegawai-pegawai ya nanti dipotong gajinya, itu juga lebih lebih memudahkan kami di WSF. Ya, kalau modal ini ya kita tinggal lanjuti. Makanya kami sampai sekarang ya kita tidak tidak menolak lebih awal ya apa namanya nasabah. Begitu mau ini ya silakan daftar, silakan masukkan, ya silakan usul lewat lewat sistem maupun lewat admin. Ya nanti kita verifikasi ya kita lihat oh ini bisa kita layani ya kita layani. Ya meskipun dia di luar daerah, ya seperti misalnya ke beberapa waktu lalu ya Kolaka ya ada permintaan apa itu laptop ya. Eh, apa namanya Ustadz kita di Kolaka ya untuk pembiayaan tapi ada 2 unit ya. Eh, kita tidak lagi ini ya tidak batasi. Silakan masukin tinggal kita verifikasi dengan ketercukupan dana. Apalagi tadi seperti yang disampaikan kalau guru-guru gimana? Oh, itu ya lebih lebih senang lagi. Bahkan mungkin bisa saja lebih kita prioritaskan ya karena ya sudah jelas nih ya tidak ada potensi lagi kredit macet karena dipotong lagi dari gajinya. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa kemudahan-kemudahan yang saling apa namanya memberikan eh, apa namanya kemudahan-kemudahan itu sendiri. Ya, saya kira eh, sudah setengah 11 ya. Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan. Tapi kalau masih ada, ya kami tidak ada masalah. Ya, Nah, ya saya kembalikan kembalikan ke eh, admin. baik, Kedengaran itu. baik, jazakumullah khairan mengucapkan kepada Ustaz Dean Musa atas mempar materi yang sangat komprehensif, kemudian telah menjawab juga pertanyaan dari peserta. Ya, baik, tidak terasa telah sampai kita di penghujung acara sosialisasi penawaran modal investasi skema mudharabah bersama Wadah Sultan Finance Syariah. Untuk info lebih lanjut mengenai program investasi
maupun peluang kemitraan bersama USF, kami persilakan untuk menghubungi untuk bergabung di WhatsApp group yang telah kami berikan di kolom chat. Baik, mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.